Oke, gue mau cerita pengalaman paling serem yang pernah gue alami waktu naik Gunung Gede. Dan jujur ya, sampai sekarang kalau ingat kejadian ini masih bikin merinding. Jadi ceritanya, waktu itu gue naik Gunung Gede sama 3 orang teman. Kita berangkat dari jalur Cibodas, niatnya ngecamp di Kandang Badak. Awalnya semuanya normal. Kita ketawa-ketawa, foto-foto, suasana masih ramai sama pendaki lain. Nah, masalah mulai muncul pas malam. Sekitar jam 9, jalur udah sepi banget. Kabut turun tebal, senter cuma bisa nerangin beberapa meter ke depan. Yang kedengeran cuma suara langkah kaki sama suara hutan. Tiba-tiba, gue denger ada yang manggil nama gue. Rizal, tunggu. Refleks dong, gue mau nengok ke belakang. Gue pikir salah satu teman gue ada yang ketinggalan. Tapi belum sempat nengok, teman yang jalan paling depan langsung bilang, jangan nengok, jalan aja. Di situ gue langsung bingung. Kok dia tahu gue dipanggil? Kita lanjut jalan dan suasananya makin gak enak. Beberapa menit kemudian suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Dan yang bikin gue merinding, suaranya berubah jadi suara ibu gue. Rizal, istirahat dulu nak. Sumpah, itu persis banget suara ibu gue. Padahal jelas-jelas ibu gue ada di rumah. Gue mulai panik, tapi gue tahan buat gak nengok. Teman-teman juga langsung nyuruh gue baca doa sambil terus jalan. Lalu kejadian yang paling serem, senter teman gue tiba-tiba mati. Dalam cahaya senter yang tersisa, gue lihat ada sosok berdiri di antara pohon. Tinggi banget, kurus, dan cuma diam ngeliatin kita. Nggak ada yang berani ngomong. Sosok itu pelan-pelan ngangkat tangan. Kayak nyuruh kita mendekat. Teman gue langsung baca doa keras-keras. Beberapa detik kemudian kabut bergerak dan sosok itu hilang. Bener-bener hilang. Pas sampai Kandang Badak, kita cerita ke porter. Dia cuma bilang kalau ada yang manggil nama di Gunung Gede, jangan pernah dijawab apalagi ditoleh. Banyak pendaki yang akhirnya tersesat karena ngikutin suara itu. Dan yang bikin gue gak bisa tidur berhari-hari adalah satu hal. Suara yang manggil nama gue itu bukan terdengar dari jauh, tapi rasanya tepat di belakang telinga gue. Sejak malam itu, gue percaya gak semua yang ada di gunung itu manusia.